Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian yang menyapa kita di pagi ini akan dibacakan oleh Inang Sintualam Tiur Boru Gultom. Ayat harian kita hari ini di Minggu Advent kedua diambil dari Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu kecil di masa-masa sekolah dahulu, terutama masa SD dan SMP, ungkapan semacam ini sangat sering disampaikan oleh guru-guru, bahkan orang tua. Sebenarnya ada pesan penting yang ingin disampaikan, yaitu semacam sejenis pengingatan, nasihat, dan sikap wanti-wantilah sebelum kita ini lupa diri, supaya jauh dari sifat buruk yang kemudian dapat mencelakakan, bahkan juga merusak kehidupan kita sebagai anak-anak. Sebab banyak sekali orang lupa diri, banyak orang abai dan tak peduli dengan nasihat-nasihat yang sering mendengar dan diajarkan. Akhirnya berakibat pada kehancuran, kesusahan hidup, bahkan menjadi berakhir dengan maut yang mengakhiri hidup mereka karena tak mendengar nasihat dengan baik. Kalau sudah terjadi, maka apa yang bisa dilakukan selain sikap terkejut dan tak percaya atas apa yang terjadi? Terlambat sudah semuanya. Karena itulah seorang anak selalu diajarkan dengan hal-hal yang baik. Kerjakanlah kebaikan bagi siapapun tanpa terkecuali, tanpa melihat kelas, kedudukan, atau juga sekat-sekat yang dengan sengaja disusun dan sudah memisahkan dan membedakan kita selama ini. Berbuat baiklah, lakukanlah hal-hal yang benar supaya semua tindakan kita diingat dan menjadi sebuah pertanggungjawaban iman kita sebagai anak Tuhan. Taburkanlah kebaikan bagi siapapun tanpa memandang bulu, sebab Tuhan tidak menyuruh kita berbuat hanya kepada keluarga kita saja, tetapi bagi semua orang. Sayangnya dalam sejarah perjalanan hidup manusia, kebaikan ini sering disimpangkan, dibatasi pada hal-hal tertentu dan juga pada orang tertentu saja. Itu sebabnya kita mengenal istilah eksklusivitas, di mana kebaikan ataupun hal-hal tertentu hanya kita lakukan kepada kelompok kita saja. Bahkan yang lebih buruk dari itu, bahwa satu kelompok tertentu membangun militansi, sikap sentimen dan tindakan intolerantif kepada orang lain hanya karena berbeda pandangan saja. Satu kelompok menganggap bahwa bila melakukan suatu tindak kekerasan dengan melenyapkan orang lain itulah pilihan yang benar. Mereka merasa berhak melakukan itu karena mereka berkeyakinan bahwa secara iman kepercayaan yang diajarkan secara membabi buta membentuk mereka menjadi sangat fanatik dan bila penting ekstrim bertindak. Lihatlah kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Ada kelompok tertentu membantai kelompok yang satu. Karena itulah kita yang dipanggil Tuhan diajak untuk berbuat kebaikan, mengajarkan benih kebaikan dan menaburkan itu dalam lingkungan kehidupan kita. Kita yakini mereka yang selalu menaburkan kebaikan akan menuai sorak-sorai. Khususnya di masa Advent ini, kita diingatkan kembali bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Tuhan di masa penantian Kristus yang akan lahir itu. Bagaimana kita mempersiapkan hati, pikiran, dan segenap jiwa kita untuk menyambut Yesus di dalam hati kita, melalui kehidupan kita sehari-hari bersama dengan sesama kita. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah berlomba-lomba berbuat kebaikan kepada sesama kita, menaburkan pergaulan, relasi dengan sesama di dalam roh persaudaraan yang sejati. Marilah kita di masa Advent ini menyadari dengan sungguh-sungguh kebaikan Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Kita tahu bahwa setiap jeripai kita di dalam pelayanan, di dalam relasi dengan sesama umat manusia tidak akan sia-sia, asal kita melakukan itu dengan tulus dan sungguh-sungguh karena cinta kasih kepada Tuhan. Di Minggu Advent yang ketiga dan menjelang Advent yang keempat, kita dipanggil supaya menaburkan kebaikan dalam seluruh kehidupan kita.
selagi hari masih siang, selagi masih ada kesempatan yang diberikan Tuhan, maka lakukanlah kebaikan itu kepada semua orang. Dan ingatlah, saat melakukan itu, bahwa kita melakukan itu bukan pada manusia, tapi melakukan untuk Tuhan. Dan percayalah, kita akan menerima mahkota kehidupan, yaitu sukacita dan sorak-sorai di dalam Dia yang telah memberi hikmat dan kekuatan kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang telah menghantar kami hingga pada akhir minggu ini. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu yang mengingatkan kami, supaya kami hidup melakukan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah sekitar kami. Biarlah kasih Kristus yang telah kami terima boleh kami bagikan di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Biarlah firman-Mu ini selalu menyadarkan kami, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi, melakukan kebaikan. Sebab mereka yang melakukan kebaikan akan bersorak-sorai dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Sertai seluruh jemaat-Mu dari sekolah minggu hingga lansia. Biarlah hidup mereka selalu mengandalkan Tuhan dalam segenap aspek pergumulan, segenap aspek kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan esok hari, supaya kami sungguh-sungguh mendengar sabda Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.